Tahun 2025 adalah tahun kerja, tahun menata langkah, tahun meletakkan pondasi awal Lampung Utara bermartabat, maju, aman, dan sejahtera. Bukan sekedar slogan. Ini adalah arah. Dan arah itu kita jalankan satu persatu melalui kerja nyata yang menyentuh masyarakat. Transisi kepemimpinan berlangsung baik dan kondusif. Stabilitas tetap terjaga. Ritme pemerintahan terus bergerak. Layanan publik tidak berhenti. Karena pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena pergantian. Di Lampung Utara, roda pelayanan terus berputar dengan dukungan jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, para pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat. Arah pembangunan kita jelas, mendorong ekonomi kerakyatan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, menghadirkan layanan publik yang makin inovatif, membenahi tata kelola pemerintahan, serta menguatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai tumpuan daerah. Kerja nyata ini mungkin tidak selalu ramai terdengar, namun dampaknya nyata dirasakan masyarakat, diakses layanan, dan di setiap kesempatan untuk tumbuh. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung Utara mencapai 5,12% dengan PDRB per kapita 51,76 juta. Ini bukan sekedar angka, ini cermin aktivitas ekonomi yang hidup. Yang kita kejar bukan sekedar cepat, tapi pertumbuhan yang memberi ruang bagi lebih banyak warga untuk ikut merasakan hasilnya. Upaya pengurangan beban hidup masyarakat terus kita dorong. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan turun sebesar 1,14%. Yang berarti, penduduk miskin berkurang sebanyak 6.920 jiwa. Pada saat yang sama, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan, menunjukkan distribusi kesejahteraan semakin merata. Capaian ini memperkuat komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pembangunan manusia juga terus kita kuatkan. Indeks pembangunan manusia yang sebelumnya 71,42 menjadi 72,28. Tingkat pengangguran terbuka terus menurun dari 5,85 ke 5,78%. Indeks KLH meningkat dari 68,62 menjadi 71,62, menegaskan perhatian pemerintah pada lingkungan yang sehat dan nyaman, karena tujuan akhirnya adalah hidup warga makin berkualitas hari ini dan seterusnya. Layanan dasar kesehatan terus kita tingkatkan. Di RSUD Maijen HM Riyakudu, pembenahan tata kelola terus dilakukan, mulai dari peningkatan standar pelayanan, penguatan SDM kesehatan, perbaikan sarana prasarana, hingga digitalisasi dan penyederhanaan alur layanan. Hasilnya, BOR naik dari 6,2% di tahun 2024 menjadi 21,23% di tahun 2025. Pendapatan BLUT meningkat dan ditargetkan mencapai 4 miliar rupiah per bulan, dan telah mendapatkan penghargaan Ombudsman dengan opini kualitas tinggi. Semua ini tentang satu hal, warga datang berobat dan dilayani lebih cepat, lebih aman, dan lebih pasti. Layanan administrasi kependudukan juga kita dekatkan kepada masyarakat. Melalui inovasi Paksu, pelayanan hadir dengan pola jemput bola dengan mendatangi warga di desa dan kelurahan. Sepanjang tahun 2025, program ini menjangkau 150 desa dan kelurahan. Dengan penerbitan 1.968 kartu keluarga, 914 KTP elektronik, 773 akta pencatatan sipil, serta 87 surat pindah domisili. Di bidang pendidikan, kita memastikan anak-anak memulai sekolah tanpa merasa tertinggal hanya karena biaya. Program seragam sekolah gratis menjangkau 15.553 peserta didik baru SD dan SMP, dan mentargetkan 22.632 seragam untuk peserta didik baru di tahun 2026. Kita juga menjalin kerjasama pendidikan ikatan kedinasan dengan PKN STAN dan PTDI, STTDIT, membuka jalan bagi putra-putri asli daerah untuk tumbuh menjadi SDM unggul dan profesional. Di sektor kesehatan, pemerintah hadir langsung melalui layanan Puskesmas Mider untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.
Sejak Maret hingga Desember tahun 2025, tercatat 28.123 kunjungan layanan telah dilaksanakan. Upaya ini juga diperkuat dengan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui bantuan iuran. Kebijakan ini bukan sekedar kegiatan keliling, tetapi desain intervensi agar pelayanan kesehatan menjadi proaktif, mendekat, menjangkau, dan mengurangi keterlambatan penanganan. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu layanan, pada tahun 2026, pemerintah daerah akan membangun 1 puskesmas di setiap kecamatan, agar akses pelayanan kesehatan semakin dekat, merata, dan cepat dijangkau masyarakat. Pelayanan publik di kecamatan terus diperbaiki dengan prinsip cepat, pasti, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Prosedur disederhanakan, administrasi ditata, kapasitas aparatur diperkuat. Upaya ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat layanan publik yang ada di kecamatan. Kualitas hidup juga kita sentuh dari hal yang paling mendasar, rumah yang layak huni. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merealisasikan 438 unit rumah melalui pendampingan teknis dan sinergi pendanaan dari APBD serta dukungan pemerintah pusat. Di tahun 2026, direncanakan kembali dibangun 50 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bukan hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi memastikan keamanan konstruksi, kesehatan lingkungan, dan ruang tinggal yang manusiawi. Pemerintah Lampung Utara turut memberi perhatian pada mereka yang setiap hari berada di garis depan pelayanan. Pemerintah daerah menyalurkan tambahan penghasilan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kesejahteraan bagi guru bukan ASN penerima tunjangan profesi yang bertugas di sekolah negeri, guru ngaji, marbot masjid atau rumah ibadah, tenaga kesehatan, serta Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kebijakan ini dihadirkan untuk menguatkan semangat dan kinerja para pelayan masyarakat agar layanan pendidikan semakin baik, kegiatan keagamaan makin terjaga, pelayanan kesehatan makin sigap, dan keamanan lingkungan tetap kondusif. Adapun capaian lainnya turut menguatkan pembangunan lintas sektor. Di sektor pertanian, Lampung Utara menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung komoditas jagung dan ubi kayu di Provinsi Lampung. Dengan produksi jagung mencapai 150.315 ton dan ubi kayu 767.435 ton, menempatkan Lampung Utara pada peringkat kedua penghasil ubi kayu di tingkat provinsi. Untuk mendorong produktivitas pertanian dan perkebunan, pemerintah pusat turut memberikan dukungan alat dan mesin pertanian. Sejalan dengan itu, penguatan nilai tambah juga diperkuat melalui kerjasama pembangunan 1 pabrik pengolahan tapioka swasta. Sebagai bagian dari upaya hilirisasi komoditas pertanian, di perkebunan, hilirisasi tebu didorong lewat perluasan areal dengan target 5.893 hektar dengan 2.700 hektar yang telah terrealisasi, membawa Lampung Utara menjadi daerah dengan proses perluasan dan bongkar ratun tercepat kedua se-Indonesia. Di perikanan, sentra budidaya air tawar, nila, dan lele dikembangkan di Bukit Kemuning, Abung Tinggi, dan Tanjung Raja. Produksi budidaya dan tangkap di tahun 2025 mencapai 9.082 ton, atau naik 6,74% dari tahun 2024. Guna mendukung ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan kesepakatan bersama dengan PT Japfa Komfid untuk mengembangkan bisnis budidaya peternakan dan perikanan. Di bidang infrastruktur, di tahun 2025, pembangunan atau rehabilitasi jalan dilakukan pada 18 desa dan kelurahan, 29 ruas termasuk IJD, Desa Pekurun Udik Talang 16 sepanjang 12 km, dan di tahun 2026 akan dianggarkan pekerjaan jalan yang tertunda pada tahun 2025 sebanyak 21 ruas jalan dan 3 jembatan. Penerangan jalan juga ditingkatkan melalui penggantian 183 unit lampu jalan safe light dengan target di tahun 2026 sebanyak 997 titik penggantian lampu jalan. Dalam rangka mendukung program strategis nasional, telah ditetapkan lokasi sekolah rakyat di Blambangan Pagar. Selanjutnya, program MBG telah menjangkau 273.221 jiwa dengan 65 SPPG aktif.
Pembinaan juga dilakukan terhadap 560 koperasi dengan pembentukan KDMP yang tercepat secara nasional. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dilakukan penegakan disiplin terhadap 6 ASN dan penguatan tata kelola pemerintah melalui pelantikan sekretaris daerah dan pejabat struktural dan fungsional, serta pengangkatan P3K sebanyak 4.887 P3K dan P3K paruh waktu. Dukungan sosial juga diwujudkan lewat hibah 4 masjid dan 2 musola, serta bantuan 1.249 dari Basnas, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Perubahan besar sebuah daerah seringkali dimulai dari langkah kecil di dalam keluarga. Di Kabupaten Lampung Utara, peran perempuan menjadi kekuatan nyata pembangunan masyarakat. Melalui berbagai organisasi wanita di bawah kepemimpinan Ibu Mary Farida Hamartoni, gerakan pemberdayaan hadir menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Pembinaan UMKM dan fasilitasi promosi membuka akses pasar lebih luas. Digitalisasi membuat perempuan desa mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara mandiri. Melalui revitalisasi posyandu dan edukasi gizi keluarga, organisasi wanita menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas generasi. Bunda PAUD dan Bunda Literasi memperkuat budaya membaca, serta membentuk generasi berkarakter dan berbudaya. Gerakan lingkungan melalui bank sampah dan hatinya, PKK mendorong masyarakat membangun pola hidup bersih, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga. Melalui senam prolanis olahraga, menjadi gaya hidup sehat yang menular dalam keluarga dan masyarakat. Pelestarian budaya terus dijaga melalui Mighul Lampung dan Dekranasda yang mengembangkan Tapis sebagai identitas daerah sekaligus sumber ekonomi perempuan. Gerakan tanam cabai serentak menjadi langkah nyata menjaga stabilitas pangan serta mendorong kemandirian keluarga. Perempuan bergerak menguatkan keluarga. Keluarga kuat membangun Lampung Utara yang maju, aman, dan sejahtera. Inilah refleksi kerja kita di tahun 2025. Bergerak, membenahi, menghadirkan hasil. Kita menyadari perjalanan masih panjang dengan tantangan yang tidak ringan. Namun pondasi telah diletakkan dengan kerja yang terukur, layanan yang semakin dekat, dan keberpihakan yang semakin nyata. Dengan semangat kebersamaan, kita melangkah ke depan menguatkan yang sudah baik, menyempurnakan yang masih kurang, demi Lampung Utara bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Eka mengucapkan terima kasih yang mau Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas tolongan beliau terhadap Eka mak layak, tano kak jadi layak. Alhamdulillah Eka mengucapkan jamu beliau. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, murah rezekino, dilapangkan segala urusanno, diberikan Allah SWT berlimpah-limpah, jamu anak keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.